wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Ana, nomor NPM saya 10219027. Saya adalah mahasiswa STEM di Bandung dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah dari Pendidikan Agama 6 dari materi 1 hingga materi 4 mengenai Marifatur Rasul. Materi pertama adalah Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai Sang Pencipta, keinginannya untuk beribadah, dan mengkehendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panduan sunnah atau sabda dan perbuatan dari Nabi dan Rasul. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal Sang Pencipta, dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang lebih sholih. Syarat-syaratnya yang pertama ada al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Kemudian yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia sejak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Yang ketiga ada hayatul mudarromah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Jaini tahun 2015, pengertian kepemimpinan menurut Ainur Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang keempat ada ibadatul sholih. Ibadah sholih adalah ibadah yang menjemah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Untuk materi kedua adalah materi mengenai makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri-ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau manusia yang mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Memasuki uraian pada materi ini, yang pertama ada abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW adalah sebagai hamba dari manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi dan Rasul dapat kita laksanakan juga dengan baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang membedakan Rasul dengan manusia lain adalah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang perlu diikuti dan dinilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih akal untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Yang ketiga adalah Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, ia sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, seperti tabligh risalah atau menyampaikan risalah, adaul amanah atau menunaikan amanah, imatul umat atau pemimpin umat, dakwah nabawi
Nubuwiyah atau dakwah kenabian. Untuk materi ketiga adalah materi mengenai Wazifatur Rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah untuk menjelaskan cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup, menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islami, yaitu dengan menekan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana cara merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan dinullah ini adalah dengan menegakkan khalifah, membangun rijal, minhajul dakwah, dan merealisasikan risalah. Tugas Rasul yang pertama adalah hamilu risalatid dakwah atau mengemban risalah dakwah. Tugas kedua adalah ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Untuk materi yang keempat adalah materi mengenai wajibuna nahwa Rasul atau kewajiban kita kepada Rasul. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad dibekali wahyu oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman beliau dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Selain Al-Quran, Nabi juga menggunakan hadis sebagai pelengkap ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang beliau bawa tersebut. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama adalah tasyikudu fima akhbar atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar atau menaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga adalah ijtanabu mahana anhu atau menjauhkan apa yang dilarang olehnya. Yang keempat adalah la na'budulla illa bima syar'a atau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyaratkan atau dicontohkan oleh beliau. Kewajiban kita kepada Rasul. Dengan makna seperti itu, maka kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama, al-imanu bihi atau beriman kepadanya. Yang kedua, mahabbatuhu atau mencintainya. Yang ketiga, ta'adimuhu mengagungkannya. Yang keempat, adifa'anhu atau membelanya. Yang kelima, mahabbatu man abaduhu atau mencintai orang-orang yang mencintainya. Yang keenam, ihya'us sanatih atau menghidupkan sunnahnya. Yang ketujuh, ikhtarus salawati alaihi atau memperbanyak bersalawat kepadanya. Yang kedelapan, istiba'u manhaji yaitu mengikuti manhajnya. Yang kesembilan ada wirasatu risalati atau mewarisi risalahnya. Sekian pemaparan materi kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.